Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas 8, ini pertemuan yang keempat materi Pitagoras sebagai bahan review untuk persiapan ujian. Jadi pertemuan selanjutnya insya Allah kita gunakan untuk ujian Pitagoras ini. Dan untuk itu sebagai bahan latihan ini saya ambil beberapa soal ya. Yang pertama soal nomor 6 ini ada di latihan soal di modul halaman 6 kan ya. Jadi kalau ketemu model soal seperti ini, bagaimana langkah menyelesaikannya maka akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, untuk sebelum itu ada sedikit koreksi ya di nomor 6 yang poin 4 ini. Ya, ini seharusnya panjang sisi segitiganya adalah akar 5, 7 dan akar 44. Ya, ini akar 44 bukan akar 40 ya, akar 44. Ya, sekali lagi untuk yang nomor 4 akar 5, 7 dan akar 40. Nah, jika ketemu model soal seperti ini, seperti nomor 6 ini, pertanyaannya harus diketahui himpunan panjang sisi sebagai berikut ya. Seperti nomor 1 ini panjang sisi dari suatu segitiga ya, yaitu 3, 4 dan 6, 8, 9 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah dari himpunan di atas, manakah yang bisa membentuk segitiga siku-siku? Nah, kita ketahui sendiri, jika bisa membentuk segitiga siku-siku, maka panjang sisinya ini bisa diterapkan teorema Pitagoras hitungannya, yaitu sisi miring kuadrat hitungannya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Di materi sebelumnya juga pernah saya jelaskan jika ada tiga bilangan kumpulan tiga bilangan seperti ini yang merupakan mewakili panjang suatu segitiga, di materi triple Pitagoras ya, di bagian triple Pitagoras, maka bilangan yang terbesar itu merupakan sisi miringnya. Nah, untuk itu perlu kita cek apakah memenuhi Pitagoras atau tidak. Jika memenuhi teorema Pitagoras, maka dapat dipastikan bahwa kumpulan panjang sisi segitiga ini adalah bisa membentuk segitiga siku-siku. Kita cek untuk kumpulan bilangan yang pertama, yaitu bilangan 3, 4, dan 6. Maka bilangan yang terbesar adalah 6. Maka sisi miringnya adalah 6 itu sendiri. Sehingga berlaku 6 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. 6 kuadrat itu sendiri hasilnya adalah 36 sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah dengan 4 kuadrat yaitu 16. Ya, 16. Sisi kiri tetap 36, yang kanan 9 tambah 16 25. Ternyata tidak sama. Ya, jika tidak sama ini berarti opsi yang pertama ini tidak memenuhi teorema Pitagoras, sehingga nggak bisa membentuk segitiga siku-siku. Oke. Untuk yang berikutnya, akar 3 dan 9. Kita ketahui sendiri akar 3 ini bisa dicek ya. Hasilnya 1,78 ya. Sehingga dapat dipastikan sisi yang paling panjang adalah 9 itu sendiri. Sehingga sisi miringnya adalah 9. Sehingga berlaku 9 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. 9 kuadrat itu sendiri hasilnya ada 81 sama dengan ya, akar dikuadratkan maka kembali lagi ke bilangan sendiri sehingga tetap 3 ditambah sebelah sini 3 sehingga 81, ruas kanannya 6 sehingga tidak sama, berlaku teorema Pitagoras. Oke, opsi yang ketiga 6, 8 dan 9. 6, 8 dan 9, maka yang statusnya sebagai sisi miring adalah 9. Untuk ngecek ya, sehingga 9 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 9 kuadrat sendiri 81 sama dengan 36 ditambah dengan 64. Ruas kanan diperoleh 100 ya. Sehingga tidak sama, sehingga tidak berlaku. Tinggal opsi yang keempat, apakah memenuhi ya kita cek ya.
akar 5, 7, dan akar 44. Akar 5, 7, dan akar 44. Nah, akar 5 itu sendiri bisa dicek kalkulator ini adalah 2, sekian ya. Karena 3 kali 3 itu hasilnya 9, maka masih di bawahnya 3. Tapi di atasnya 4, sehingga 2, sekian. Ini pun sendiri juga berlaku ya. Akar 44, kalau 7 sendiri dikuadratkan hasilnya adalah 49, maka nilainya di bawah 7 ya. Sehingga 6, sekian. Sehingga dapat dipastikan paling besar nilainya adalah 7. Sehingga kita cek 7 kuadrat sama dengan akar 5 dikuadratkan ditambah akar 44 dikuadratkan. 7 kuadrat itu sendiri hasilnya adalah 49. Akar 5 dikuadratkan hasilnya adalah 5, dan akar 44 dikuadratkan hasilnya adalah 44. Sehingga 49 sebelah sini 49. 5 tambah 44 ya, sehingga 49. Sehingga sudah sama, sehingga ini berlaku triple Pythagoras. Sehingga ketika berlaku triple Pythagoras, maka dapat dipastikan sisi-sisinya dapat membentuk segitiga siku-siku. Sehingga jawabannya adalah bagian yang D untuk nomor 6. Oke. Demikian untuk soal nomor 6. Lanjut berikutnya, contoh soal berikutnya adalah soal nomor, saya ambil soal nomor 13 ya. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 24 dan panjang diagonalnya 30. Hati-hati ya, panjang diagonal yang diketahui. Ya, panjangnya adalah sisi ya, karena persegi panjang sehingga siku-siku ada di bagian pojok-pojoknya ini. Sudutnya 90 derajat. Panjangnya 24 dan panjang diagonal adalah yang menghubungkan ini ya, menghubungkan titik sudut dengan titik sudut yang terjauh. Panjangnya adalah 30. Satuannya senti semua. Ya. Pertanyaannya adalah luas persegi panjang tersebut. Ya. Jika diminta luas, maka kita harus tahu unsur panjang dan lebarnya, karena rumus untuk luas persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebarnya. Diketahui di sini baru poin panjang dan panjang diagonalnya. Sehingga kita perlu tahu cari nilai L-nya ini ya. L. Saya simpulkan L ini ya. Lebarnya berapa? Nah, di sini berlaku teori Pythagoras karena ada segitiga siku-siku di sini. Sehingga berlaku hubungan teori Pythagoras. Sisi miringnya adalah di depan sudut siku-sikunya, yaitu 30 itu sendiri. Sehingga 30 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat yang lain, L kuadrat ditambah 24 kuadrat. 30 kuadrat sendiri adalah 900 ya, sama dengan L kuadrat ditambah 24 kuadrat 576 ya. Berikutnya 900 dikurangi 576 sama dengan L kuadrat. 900 kurangi 576 adalah 324. Ini L kuadrat. Ini L kuadrat ya. Sehingga L-nya adalah akar dari 324. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 18. Maka lebarnya adalah 18. Sehingga luas dari persegi panjang tersebut adalah 30 kalikan 24. Kita cek 24 kalikan 3 ini ya. 12. Oh maaf, bukan 30 ya. Karena panjangnya adalah 24 ya, sehingga 24 dikalikan lebarnya yaitu 18. Sehingga hasilnya adalah, kita cek,
4 kali 8 32 ini ya, 28 16 tambah 3 betul 19. Di sini 4 2 2 13 1 4 ini ya, 432, sehingga hasilnya adalah untuk luas dari persegi panjang tersebut adalah 432 cm persegi. Nah, sebagai tugas untuk pemenuhan bahan latihan kalian sebagai review gitu kan ya, silahkan dikerjakan latihan soal yang pilihan ganda semuanya ya, semuanya kecuali soal yang sudah kita bahas ya, satunya soal nomor 6 dan nomor 13 ini. Jadi kecuali soal nomor 6 dan nomor 13 dan nomor-nomor yang sudah disajikan sebagai tugas di sebelumnya itu. Ada soal pilihan ganda semuanya kecuali yang sudah dikerjakan. Oke. Baik, terima kasih itu sebagai bahan kalian untuk persiapan ujian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.